pemerintah jangan jangan alergi sama kritik, khususnya karena aku membawahi pengemudi itu sebetulnya hatinya hangat. Temui aja, ngobrol baik-baik. Kami kan hanya mengkhawatirkan nasibnya kami aja, kayak gitu. Jadi sebetulnya gerakan ini sebetulnya adalah bentuk kepedulian kami terhadap tanah air, terhadap Indonesia, untuk ayo kita benahin transportasi sama-sama, tapi nasibnya pengemudi jangan dipunggungin. Keadilan itu harus kita jemput dan kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Resonansi, podcast yang membahas isu-isu aktual secara reflektif bersama saya Salma Hasanah Nur. Saya Yahya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Oke Mas Yahya, hari ini apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini. Kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita mau bahas pengibaran bendera One Piece. Oke. Ya, ada reaksi yang mengatakan biasa-biasa saja. Ini simbol ekspresi. Ada juga yang bilang ini bentuk dari makar. Ada yang bilang juga ini nanti mengakibatkan tindak pidana. Nah, kita mau bahas itu hari ini lebih dalam. Sudah ada bersama kita di sini Pak Irham Ali Saifuddin. Kita panggil apa Pak atau Mas aja ya? Mas aja lah. Oke, ada Mas Irham Ali Saifuddin sebagai Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi NU ya Mas ya. Selamat datang Mas Irham. Terima kasih sudah undang. Selanjutnya ada dan Mbak Ika ya, Ika Rostianti. Ya, kita panggil Mbak Ika ya. Ketua Umum Federasi RBPI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Selamat datang Mbak Ika. Ya, terima kasih Mas Irham, Mbak Ika sudah hadir di podcast Resonansi hari ini. Tentunya hari ini kita membahas tadi ya, yang Mas Yahya sampaikan, pengibaran masif bendera One Piece atau disebut dengan Jolly Roger. Ya, sebelum lanjut kita mau tahu dulu nih perkenalan dikit. Yes. Mas Irham sama Mbak Ika ini Sarbu Musi itu apa, terus RBPI itu apa, dikit aja. Baik, Irham. Mungkin diawali dulu. Sarbu Musi ini merupakan salah satu serikat buruh di Indonesia. Barangkali sekarang serikat buruh tertua di Indonesia karena Sarbu Musi berdiri pada tahun 1955. Dan Sarbu Musi ini merupakan badan otonom dari NU yang bergerak di bidang perburuhan. Sarbu Musi merupakan konfederasi di serikat buruh. Jadi kami ada 13 federasi. Nah, salah satu federasinya itu federasi di bidang transportasi yang bernama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia RBPI. RBPI bagian dari Sarbu Musi. Baik, Mbak Ika, gimana? Apa itu RBPI? Ya, Federasi Transportasi. Tadi udah disebutin ya. Jadi mengakomodir atau menaungi driver-driver pekerjaannya dari semua jenis armada. Jadi nggak cuma logistik sebetulnya, ada pariwisata juga, ada online yang roda 4. Oke. Anggotanya kami hari ini sudah 12.000, mungkin mau 14.000 ya tahun ini. Di seluruh Indonesia. Artinya kalau sudah menjadi anggota terikat di RBPI. Iya pasti nggak. Pasti begitu. Baik. Jadi seperti organisasi lain kan, menjadi bagian. Kalau boleh tahu apa kelebihannya supir gabung ke RBPI ini, Mbak? Ya selama ini kan pengemudi itu kan nggak punya payung hukum ya, nggak ada payung hukum, terus membela dirinya sendiri. Kalau tergabung di satu organisasi, ya kalau di sini RBPI, teman-teman yang tergabung di RBPI pastinya mendapatkan perlindungan ya, pendampingan hukum, advokasi, pemberdayaan, seperti namanya kan rumah berdaya. Kami justru kepingin pengemudi kita di masa depan itu menjadi tenaga kerja yang naik kelas katanya. Karena hari ini tuh sopir di Indonesia itu tenaga kerja kelas 3 lah menurut saya. Oh begitu. Ya makanya kita fokus pada pemberdayaan. Okay. Padahal faktanya profesi supir ini adalah profesi yang vital ya untuk pergerakan ekonomi nasional ya.
Maka dari itu Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia inilah yang membawahi semua 14.000 anggota driver ini yang ada di Indonesia. Oke. Nah, gimana Mas Hehe? Yang tergabung para supir truk ya, odol ini yang tergabung di Sabung Musi maupun RBPI. Sebenarnya akar masalah kekecewaan mereka itu apa, Mbak? Masalahnya apa begitu? Kecewa sampai apa begitu? Ya awalnya kan zero odol ya. Ya zero odol. Itu bukan barang baru kan. Beberapa tahun ke belakang itu ya ini sudah lama di periode kementerian sebelumnya. Ini sudah berapa kali diupayakan oleh pemerintah. Tetapi saya nggak tahu apa karena ego sektoral di atas sehingga terus kayak masuk angin gitu, ngegas di depan terus berlalu begitu saja. Ego sektoral yang kami juga nggak tahu gitu kan. Nah setelah terus senyap tidak ada kelanjutannya bagaimana, tiba-tiba mencuat lagi nih bahwa pemerintah akan menerapkan zero odol kembali dan sanksinya pidana. Terus keluarlah tuh narasi-narasi dari khususnya dari Menteri Menko ya, Menko IPK Mas AHY yang narasinya tuh bahwa pelaku odol adalah kejahatan begitu. Bahwa odol itu memberikan kerugian 43 triliun per tahun. Kayak gitu kan. Nah, narasi itu rupanya melukai hati kawan-kawan pengemudi logistik. Gitu. Jadi pemerintah ya ceroboh sekali membangun narasi begitu. Sedangkan kami kan nggak merasa gitu, tidak merasa bahwa kami jadi kayak di framing dari narasi itu terus di framing di media-media, bahkan masyarakat itu bersuara menyalahkan, oh iya nih sopir nih ngerusak jalan nih. Terus jadi kita tuh ngerasa makin terpojok gitu ya, sopir nih udah bodoh gitu SDM-nya, begitu yang di media-media itu ya, membahayakan orang lain, merusak jalan, terus ternyata juga bikin kerugi negara 43 triliun tanpa kita ditanya gitu kan, dan tanpa dibedah tuh, kok bisa kenapa nggak ada. Mbak, bisa dijelaskan odol itu, kalau kita pahami kan odol itu muatan berlebih ya, itu memang begitu pengertiannya odol itu? Ya odol kan overdimensi, Yeah. Kalau overdimensi itu kan berarti armadanya bentuk armada yang dari pabrik terus diubah bentuknya, entah menambah panjang atau menambah tinggi armada ya. Nah kemudian kalau overloading ya berarti muatannya yang berlebih. Oke. Nah, hal inilah yang menyayat hatinya para pengemudi, apalagi statement ini dikeluarkan langsung oleh kementerian ya, Mbak ya. Hal inilah yang memicu para supir itu melakukan demonstrasi pada tanggal berapa, Mbak? Sebelumnya gejolak itu kan dimulai dari daerah-daerah, oke? Pertengahan Juni. Iya, pertengahan Juni, terus kemudian karena terus Bu kayaknya di daerah ini tidak didengar. Jadi biasalah kalau kita lakukan di daerah tuh, ya nanti kan sampaikan ke pusat. Karena nggak sampai itu pesen, kita bawa sendiri ke pusat gitu kan. Terus akhirnya aku lapor deh karena kita punya presiden ya kan. Oke, Mas, anak-anak di bawah ini izin dulu gitu kan. Karena ini gerakan rakyat, tidak ada aktivisnya, terus kami tidak mengerti bagaimana sih melakukan aksi yang aman, yang sesuai dengan aturan. Akhirnya ya jadi sandaran karena memang RBTI di bawahnya Satpusi. Aku pelemu aku masih Mas Islam sebagai presiden. Yes. Sudah dijelaskan tadi bahwa ini gerakan tidak tahu apa-apa. Tadi orang asumsi bahwa ini apakah murni gerakan tanpa ada backingan gerakan, tanpa ada backingan begitu ya gerakannya. Kita pastikan sebenarnya ini gerakan murni dari kawan-kawan sopir sendiri. Mungkin kalau gue boleh jelasin dikit gitu ya. Gerakan ini kan sebenarnya hanya bentuk reaksi. Jadi kawan-kawan sopir di bawah itu bereaksi terhadap statement beberapa pejabat tinggi di pemerintahan, dan ini 2 atau 3 pembantu presiden lah, let's say seperti itu. Pertama Menko IPK, Menko Infrastruktur, kemudian yang kedua Menhub, dan yang ketiga Kakor Lantas Mabes Polri. Karena ya kami sebenarnya
cukup bisa memahami dengan statement-statement, misalnya Mas Ahaye menyatakan yang tadi disebutkan Mbak Ika, dengan odol ini pemerintah mengalami kerugian infrastruktur sekitarnya 43 miliar misalnya. Atau kemudian statement dari Kakor Lantas Mabes Polri bahwa odol ini salah satu kontributor kecelakaan yang tinggi di Indonesia. Atau pernyataan dari Kemenhub bahwa odol ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan seterusnya. Nah, kami sangat memahami bahwa masing-masing para pembantu presiden ini sedang berupaya untuk bekerja, untuk perform. Ya. Sebenarnya statementnya nggak ada salah, karena itu data ya, dan kami percaya sama data. Tapi kemudian cara mempresentasikannya nggak tepat. Karena misalnya negara mengalami kerugian 43 triliun setiap tahun. Tapi ada fakta lain yang ditutupin. Bahwa berdasarkan data BPS misalnya, kontribusi sektor logistik, transportasi, dan pergudangan setiap tahun itu terhadap GDP kita itu 1.000 triliun. Artinya it's very big number, right? Big number. Jadi harusnya data-data itu kemudian dikombin dan antar pejabat di pemerintahan saling berbicara jujur gitu ya. Nah, ini kami tidak melihat proses itu. Setidaknya proses itu tidak tampak di publik. Kemudian masing-masing pejabat membuat statement sendiri-sendiri yang intinya adalah pokok persoalan ini adalah karena odol. Dan odol ini harus dibuat zero secepatnya. Nah, the problem is odol ini sudah menjadi praktek selama puluhan tahun. Dan ekonomi per hari ini yang kita nikmati, misalnya harga-harga komoditas kita relatif murah, itu juga salah satunya kontribusi dari odol ini. Let's say begini, saya ngasih gambaran sedikit aja. Misalnya truk engkel, truk yang roda belakangnya cuma ada 2, itu kan kapasitasnya 3 ton. Nah, kalau kemudian muatan berlebih itu bisa sampai 5 ton. Nah, praktek selama ini beberapa puluh tahun ini itu udah seperti itu. Yang tadinya bisa untuk 3 ton tapi prakteknya di oversize jadi bisa angkut 5 ton. Nah, dengan 5 ton itulah yang harusnya secara teori harusnya hanya boleh 3 ton. Itu kemudian biaya logistiknya lebih murah. Nah, biaya logistik lebih murah itu akan berdampak pada biaya komoditas yang diterima masyarakat itu juga lebih terjangkau. Nah, pertanyaannya dari sisi dampak kenaikan harga saja, siap nggak pemerintah memiliki skenario apa untuk menghadang laju inflasi yang akan diakibatkan dari penertiban zero odol ini? Itu baru satu saja. Terus kemudian kalau merujuk pada statement misalnya Kementerian Perhubungan, odol ini membuat kemacetan, membuat laju lalu lintas menjadi melambat karena terhadang truk. Nah, kalau pembatasan misalnya engkel aja ya, karena jenisnya kan banyak tuh. Misalnya pembatasan sesuai peruntukannya hanya 3 ton. Kemudian yang 2 ton ini kan harus diangkut pakai apa? Artinya secara solusi kan pasti penambahan armada. Nah, kalau penambahan armada, apakah jalanan kita kemudian nggak menjadi highly populated? Kalau udah semakin banyak kendaraan, itu juga menimbulkan kemudian berikutnya. Sementara pemerintah nggak memiliki roadmap alternatif yang lain. Misalnya bikin rail based logistic transportation system misalnya, itu kan nggak ada. Karena kita jalur rel kereta api itu kan cuma ada praktis di Pulau Jawa, kemudian di sebagian Sumatera, dan yang Kalimantan itu masih sedang proses. Nah, selama proses-proses itu belum dipersiapkan, saya kira pemerintah tidak bisa serta-merta menerapkan odol secepatnya. Kira-kira kayak gitulah logiknya saat itu. Makanya ya kami dari DPP Konfederasi Sarpumusi mencoba memahami persoalan, memahami keluhan teman-teman. Ya udahlah,
kami bersedia menjadi orang tua untuk gerakan ini gitu. Makanya ketika aksi di Jakarta yang diikuti 500 truk tanggal 2 itu kami ikut turun jalan langsung. Bahkan sampai gerakan yang terakhir ini ya, setelah kita mogok nasional 13 sampai 14 Juli itu kita juga agak surprise nih sebenarnya pada gerakan itu, karena tadinya kita cuma mengorganisir kawan-kawan yang ada di Pulau Jawa. Kita mogok lah, let's say 2 hari. Sebenarnya bukan karena mogoknya itu, tapi kita ingin membuat kalkulasi sendiri. Kira-kira ketika kita mogok se-Jawa saja selama 2 hari, itu potensi kerugian ekonominya berapa gitu. Nah ternyata banyak kawan-kawan lain yang berpartisipasi. Bahkan kami surprise, itu mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Jawa hampir seluruhnya, kemudian Sulawesi sampai Sulawesi Utara, terus di NTT sampai Flores sana gitu ya. Itu cukup benar-benar membuat kami surprise. Yang tadinya untuk mogok ini kita targetkan hanya 7.000 truk, pada tanggal 13 itu hitungan kita sampai 15.000 ya. Ini hitungan pesimistik. Dan selama 2 hari itu kerugian dari nilai barang yang tidak terangkut saja, ini belum snowball effect-nya ya, itu sudah 600 miliar. Jadi kalau kami pertahankan selama 10 hari saja, itu sudah 3 triliun. Ya. Itu baru barang real yang harusnya terangkut tapi nggak terangkut. Belum lagi dampak ikutannya, misalnya warung atau rumah makan yang tidak mendapatkan suplai sayuran dan seterusnya. Sesistematik itu. Jadi tadi kalau penjelasannya Mas tadi, kalau regulasi untuk zero odol tadi itu merugikan ke pengemudi truk ya, karena kan secara hitung-hitungan logistiknya kan dia rugi karena bayar banyak begitu ya, sehingga sampai saat ini belum ada alternatif kebijakan untuk mengakomodir itu. Dan juga kalau ini langsung dikasih zero odol, maka bagaimana dengan tadi muatan tadi yang harus ditanggung oleh supir-supir truk gitu ya. Nah Mbak Ika, ini tadi sudah dijelaskan dari ada gerakan tadi dari dari Jakarta, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Ini kita lihat kayak kode-kodean begitu. Ada apa ini misalnya? Mungkin gini ya, ini juga cukup menarik buat aku pribadi ya. Artinya ini konsolidasi gerakan pertama cuma lewat TikTok. Oke. Itu unik kan? Yang biasanya media sosial cuma buat campaign, ini buat konsolidasi gitu. Terus saya juga merasa bahwa ketika kalau sopir pertama gini, sopir itu kenapa mudah sekali kompak, karena mereka punya modal sosialnya tinggi ya. Selama ini nggak punya payung hukum, terus nggak punya rumah di kementerian manapun, nggak ada direktorat yang ngurus. Sehingga satu-satunya cara ngebela diri ya dengan berkelompok terus kompak. Kalau terjadi sesuatu di jalan terus dia ngurus sendiri gitu kan. Nah sehingga dengan modal sosial yang tinggi itu mudah dikonsolidir tuh ya kan. Kalau terus pada akhirnya gerakan ini juga kelompok lain di luar pengemudi, mungkin gambarannya adalah bahwa tadi aku juga ngobrol sama Mas Ilham, rakyat hari ini itu sedang kompak-kompaknya. Mungkin punya perasaan yang sama, kita sama-sama lagi susah, sama-sama susah ngomong, susah cari makan, susah cari kerja gitu kan, senasib. Sehingga begitu ada gerakan yang kayaknya ini bisa menyuarakan hal yang sama, terus jadi geraknya tuh bareng-bareng gitu. Dan itu seretak sehingga sefenomena hari ini. Gimana emang ide pertamanya kok Jolly Roger One Piece? Tahu nggak tuh kalau Jolly Roger itu bendera simbol perlawanan. Ini saya mau bacanya kok supirnya keren-keren ya. Dia tahu nggak kalau Jolly Roger itu bendera simbol perlawanan antar negara, simbol kebebasan. Aku tahu kalau aku pribadi karena aku baca One Piece kali ya. Hobi kartu, hobi ibu Mikomi.
Jadi di rumah itu ya Conan, kayak gitu, Dragon Ball, termasuk One Piece. Aku dan adikku memang koleksi komik itu. Cuma sebetulnya ide itu dari bawah, gitu. Jadi waktu aksi tanggal 2 itu temanya kita kan hitam ya kan. Karena itu kemarin yang turun aksi itu dari banyak paguyuban, terus kita pimpin aksi supaya nggak warna-warni, kita pakai hitam yuk, gitu. Jadi hitamkan Jakarta, gitu, tanggal 2 ya kan. Terus berlanjut mogok nasional. Kemudian karena masih kecewa, teman-teman sopir gini, Bu, kami kok tidak bersemangat mengibarkan bendera di truk-truknya kami. Tahun-tahun sebelumnya itu biasanya akhir Juli itu udah berkibar tuh, Merah putih di truk di mana-mana gitu kan. Menjelang Agustus. Tahun ini kami nggak semangat gitu kan, karena kecewa di sama pemerintah. Kita aksi mereka nggak turun, mereka sombong banget ya gitu-gitu kan. Terus ya udah maunya gimana gitu. Nah mulai tuh live TikTok ya kan, beberapa hari. Aku maksudnya gini, ya udah kita kibarkan bendera hitam, gitu kan. tapi nggak ada seruan sama sekali tidak mengibarkan merah Kenapa putih. bendera hitam? Berduka. Karena kan tanggal 2 kan hitam, maksudnya dilanjut gitu Oh, loh. berduka Mas. Karena dari awal tagline kita itu kan hitamkan Logistik kita sedang tidak baik-baik aja, nasib sopir lagi nggak baik-baik aja. Emang kita lagi berduka kok. Kalau lagi berduka pakai hitam ya, kenapa nggak bendera Kuning. merah nggak bersemangat begitu? Aku sih pengennya pakai pink ya biar lucu gitu kan. Kalau merah ntar diisuin partai, Oh iya. gitu kan. Nah terus setelah itu pas lagi live gitu, aku bilang ini, ya udah kita kibarkan bendera hitam di bawah. Bu, One Piece aja, gitu. Tahu-tahuan dia One Piece ya kan. Itu yang ngasih ide itu kira-kira umurnya berapa tuh? Yang nggak tahu kalau TikTok itu live kan nongol gitu aja. TikTok. Iya live TikTok kan. Terus udah kayak gitu dia bilang One Piece aja. Kemudian aku lihat kan, oh iya sih, ternyata bukan One Piece itu sebetulnya bendera Jolly Roger itu kan. Cuma kan kayaknya anak-anak tuh nggak sedetail itu. Dia cuma tahu bahwa itu bajak laut bikin perlawanan kayak gitu-gitu kan. Ya udah, toh juga backgroundnya hitam gitu. Nah begitu backgroundnya hitam, ya udah. Jadi tadinya gini, gambar apapun, simbol apapun selama backgroundnya hitam gas. Ternyata rata semua One Piece, ya kan. Nah narasi yang dibuat itu memang gitu. Kita melawan ini gitu kan. Nah besok-besoknya ternyata nggak cuma pengemudi nih, ada kelompok nelayan, kelompok petani gitu yang menghubungi kami. Pembeli sayur. Iya, pedagang sayur, Mbak, kok kami juga merasakan kami belum sejahtera, kok kami juga merasakan nasib yang sama dengan pengemudi, boleh nggak kami ikutan mengibarkan bendera One Piece gitu. Ya aku iyain juga, gimana? Aku enggakin juga gimana? Ya udah itu, iya haknya masing-masing. Okay. Nah, beberapa hari setelah itu kan karena masif banget, karena sudah bergerak, itu terus narasi yang dibangun tuh mulai masuk ke politik tuh, ya kan? Oh ini bahwa digerakkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan kelompok tertentu, kan kayak gitu kan? Dari aksi tanggal 2 ya Mas ya, kita digoreng ke politik kayak gitu. Nah bingung juga mau meyakinkan bahwa ini pure gerakan rakyat, kalau terus akhirnya setelah gerakan ini membesar diklaim sebagai gerakan kelompok tertentu, ya aku nggak bisa kendalikan gitu kan. Yang bisa aku kendalikan hari ini adalah sopir yang pasti dan kelompok-kelompok yang memang terkoneksi dengan aku. Di luar itu ya aku nggak bisa kendalikan apa-apa kayak gitu. Sehingga begitu memang pada akhirnya mulai muncul kelompok-kelompok intelektual, orang-orang pinter ngomong ikutan, ini adalah ini nimbrung, ini ditarik isunya kemana-kemana, kok jadi panas gitu, ya kan? Sehingga ketika pejabat-pejabat itu termasuk DPR ini memecah belah, aku juga surprise, kok bisa gini ya, kok gitu? Kayak tudingan makar itu ya? Iya, dengan makar, gitu kan? Padahal nggak ada. Terus setiap live gitu kan, One Piece semua kan, di bawahnya tuh ada gini, turunkan Prabowo. Loh, jauh banget nih isunya. Kan orang cuma Zerodo, tahu-tahu ada turunkan Prabowo gitu. Aku udah sadar bahwa oke, berarti udah mulai mau ada yang ini kan. Sehingga aku bilang ke teman-teman, jangan gampang dikomporin, ya kan. Kita tegak lurus aja tujuannya kita awalnya apa. Di truk itu kalian masih boleh. Masa aku bilang nggak boleh kan?
karena memang nggak ada produk hukum yang melarang toh, tapi ya udah kibarkan lah merah putih gitu. Nama Ham akhirnya bikin rilis resmi menyerukan teman-teman, kita nggak nyinggung One Piece-nya nih, tapi yuk kibarkan merah putih yuk, kayak gitu. Tetap merah putih di atas, di bawahnya One Piece. Iya bahkan aku bilang lebih besar ukurannya kayak gitu. Kalau di Armada yang di depan merah putih, kalau One Piece yang mau di belakang nggak apa-apa. Nah, Mas Ilham sebagai presiden Sarbu Musi, bagaimana melihat fenomena ini? Sebelumnya Mbak Ika sendiri udah suwon dulu nggak ke Mas Ilham? Mas, ini nanti One Piece ya. Oh iya, karena apa ya? Ini kan sebenarnya kalau di konfederasi memang otoritasnya federasi ya, karena yang punya sektor transportasi kan Mbak Ika. Kami tentu pemahamannya tidak sedalam kawan-kawan di federasi. Nah, justru menariknya Mbak Salma, Mas Yahya, gerakan ini itu baru pertama kali sebenarnya terjadi di Indonesia, di mana para driver di seluruh Indonesia kompak, terkonsolidir dengan rapi. Dan bagusnya lagi, ini bukan gerakan bawah tanah, bukan clandestine. Tadi kan baik kan jelasin nih, kita bahkan konsolidasinya seterbuka itu. Konsolidasi pakai TikTok dan live. Nah, kita ambil satu untuk ikut apa live nongol kayak gitu-gitu. Ya saya ini udah agak berumur, kita mengalami bagaimana apa gerakan 98 segala macam. Saat itu beberapa kawan lama ya, termasuk mereka yang sudah ada di kekuasaan, menyarankan, lu kalau mau bikin gerakan agak hati-hati dikit lah. Sekarang apa-apa kan gampang disadap kayak gitu-gitu. Ada yang menyarankan pakai aplikasi apalah, pakai Telegram lah apa gitu. Cuman ya kalau aku sendiri ya, karena memang ini murni gerakan sosial, kita hanya ingin menjadi orang tua bagi kawan-kawan sopir itu, nggak ada disembunyikan, nggak ada agenda politik apapun, dan karenanya kita juga menolak bala bantuan apapun dari pihak di luar kita. Kan ada tuh, ada mungkin pengusaha transportasi atau apa segala macam berupaya untuk bisa chip in ketika aksi gitu, kita bantu seadanya, semuanya kita tolak. Jadi pure semuanya dari kawan-kawan sendiri. Nah, makanya kita cukup confidence untuk membuat konsolidasinya seterbuka mungkin ya. Bahkan saya masih inget tuh waktu bikin seruan mogok nasional itu, yang saya serukan pada kalau nggak salah tanggal 12 Juli malam, itu saya sampai bilang kalau di antara yang ikut live TikTok ini ada aparatur pemerintahan, bahkan ada aparatur intelijen, kepolisian atau apa, ya silakan saja. Pokoknya kami terbuka. Yang kami rencanakan seperti ini. Jadi ya kita juga agak khawatir juga sebenarnya mengontrol 15.000 truk di 11 provinsi kan berat. Kalau kemudian besok ada yang aneh-aneh segala macam, karena bapak-bapak juga ikut memantau ini, termasuk kawan-kawan intelijen, ya silahkan dibantu dimitigasi biar tidak ada dampak buruknya. Saya kira kekuatan kami ada di situnya, transparansi gerakannya, sifatnya benar-benar partisipatori. Yang tadi dijelaskan Mbak Ika itu memang seperti itu. One Piece itu bukan seruan dari kita, One Piece benar-benar usulan dari bawah secara spontan. Ya kawan-kawan butuh simbol, karena kalau sampai ini kalau cuman hitam begitu saja mungkin apa ya, pesannya kurang sampai dan kemudian diaminkan sama teman-teman yang lain. Ya udah, kita bukan pemimpin sebenarnya, cuma fasilitator aja ya. Ya udahlah kita iyain gitu aja. Kalau kita bilang itu One Piece One Dream begitu, Mbak. One Piece One Dream, kalau iya kayak rasa yang sama begitu ya. Nah, Mbak Salma, ini gerakan ini bagus. Bayangkan simbol fiksi, bendera fiksi, tapi mampu menggerakkan begitu. Nah, rasa yang dirasakan oleh masyarakat ini kayak ada gap gitu, kayak pemerintah, pemilik kebijakan ini sampai sejauh itu kan mereka sampai tidak merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini supir-supir truk itu, Mbak Ika. Gimana tuh ya? Apa jawabnya kalau gitu?
Ya tadi yang saya bilang itu Mas, bahwa mungkin hari ini hampir semua kelompok masyarakat itu merasakan rasa yang sama gitu ya. Dan itu diwakili oleh cerita kisahnya perjalanan One Piece itu ya kan. Ya gimana mau ngomong nggak enak nih. Tapi maksudnya mirip ya, mirip kondisi kondisi di kisahnya One Piece itu. Dan ternyata film kartun One Piece ini tidak hanya mewakili apa yang dirasakan oleh teman-teman pengemudi, tapi hampir semua kelompok. Iya, ada jarak yang jauh begitu kalau kita lihat. Kayak pemerintah tidak ngerti gitu, apa yang dirasakan oleh masyarakatnya begitu ya, Carol. Ya aku nggak bisa ngeliat dari atas ya, karena aku nggak ada di atas. Aku ngeliat dari bawah aja. Kalau dari bawah itu kelihatannya iya, ini pemerintah makin hari makin jauh dari rakyat. Bahkan waktu kami aksi tanggal 2 itu, kenapa terus chaos ya? Itu karena kita nunggu menterinya turun. Turun untuk menemui gitu, bukan turun dari jabatan ya. Jangan menggunakan kata turun, sensitif. Iya. Ntar baper kan. Jadi maksudnya adalah turun dong temuin kita gitu loh. Kita tuh cuma Mbak waktu aksi tanggal 2 itu kami tuh nggak ada yang danain. Itu bisa di cross check. Aku sampai tantangin di medsos. Kalau ada yang bisa temuin bukti aliran dananya atau bantuan Aqua dari di luar kelompoknya kita, boleh kok, aku siap di ini gitu kan. Itu teman-teman sopir datang dari Kalimantan Tengah bawa truk yang BBM-nya dari Kalimantan Tengah ke Jakarta, belum naik kapal, ongkos sendiri tol. Coba sampai situ menterinya nggak ada yang nongol satu pun. Iya, Mbak Ika sama Mas Irham, ini kan gerakan murni ya, gerakan tanpa pendanaan ya, gerakan yang sama. Kalau gerakan ini lalu muncul gerakan di luar daripada batasan, Mas Irham sama Mbak Ika bagaimana tuh berani untuk bertanggung jawab begitu? Kalau ini kalau di luar kendali begitu, kayak orang buat rusuh gitu. Iya, gue kira kalau kemudian dalam perjalanannya kemudian ya, tapi nauzubillah saya yakin itu tidak akan terjadi. Kalau di luar batasan atau di luar hal-hal yang kita sepakati bersama, gue yakin itu pasti bukan di antara kami, bukan di antara kawan-kawan yang ikut aksi kemarin. Karena bayangkan gini loh, logikanya gini. Ini mereka aksi atas dasar kebutuhan sendiri, atas dasar kesadaran sendiri. Mereka membiayai dengan kemampuannya sendiri. Bahkan banyak di antara kawan-kawan itu yang sudah mempertaruhkan hampir apapun yang mereka miliki. Jangan hanya dilihat misalnya ongkos dari bawa truk dari Kalimantan ke Jakarta, mulai dari tolnya, BBM-nya, penyeberangannya. Tapi berapa hari mereka harus kehilangan orderan. Nah, ini kan artinya mereka sudah mengorbankan hampir semua yang mereka miliki. Saya pernah begitu, Bang. Tidak mungkin juga mereka kemudian gampang terpancing. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Kita ini konsolidasinya sangat terbuka. Live TikTok. Ini konsolidasi paling gila. Konsolidasi pakai live TikTok. Isunya sebenarnya secara teori mudah dibelokkan untuk kepentingan apapun. Tapi kita tetap kokoh, nggak belok-belok. Ya karena memang kawan-kawan ini sudah perjuangan antara hidup sama mati bagi mereka. Karena ya ini lapak mereka, keseharian mereka. Hidupnya dari yang ketika mau katakanlah ya nggak sampai ditutup sih, lapaknya mau dipersempit, tapi nggak ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah gitu loh. Makanya mereka berjuang. One Piece ini, kawan-kawan ini tidak ingin melawan negara, tidak ingin melawan pemerintah. Iya. Kawan-kawan hanya menggugat kepada republik. Yang kata leluhur republik ini negara subur makmur loh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi susah terus kayak gini. Ini apa sih yang salah? Mereka jadi hanya ingin didengarkan gitu. Dan alhamdulillah berkat gerakan yang sudah sedemikian lama ya, hampir 2 bulan kita sebenarnya, 1-2 bulan lebih dikit, sampai yang terakhir One Piece viral, banyak tokoh nasional yang berkomentar. Awalnya sebagian besar komentarnya nggak ada yang positif,
sampai kemudian ada salah satu tokoh, dalam hal ini ketua Komisi 4, komentarnya positif ya Mbak Titik, terus kemudian kita quote, kita ucapkan terima kasih, kita mention ke Mbak Titik. Saya nggak tahu lah mungkin apalah yang terjadi setelah itu, tapi keesokan harinya semua orang dari tokoh-tokoh nasional itu mulai merevisi ucapannya gitu ya, mulai positif ya, alhamdulillah. Artinya walaupun awalnya sulit, tapi kemudian isu ini mulai didengarkan, dan saya yakin per hari ini pasti isu ini sudah menjadi atensi dari Presiden Republik Indonesia. Tuduhan makar atau tuduhan pergerakan anti nasionalisme, Mas Ilham tanggapannya gimana terhadap tuduhan ini? Kurang nasionalistik apa kawan-kawan sopir ini? Mereka bekerja, dapat pekerjaan sendiri tanpa diupayakan apapun dari pemerintah. Mereka bahkan menanggung sebagian besar faktor produksi di sektor transportasi. Misalnya BBM bayar sendiri, dipotong dari ongkos borongan yang mereka dapatkan. Tol mereka bayar sendiri, maintenance mereka sendiri, ada ban meletus mereka ganti sendiri, ada kampas rem dirasa ngerem-ngerem loh kok nggak terlalu pakem, mereka ganti rem sendiri. Hampir semuanya mereka yang menanggung. Jadi kurang nasionalisme apa? Ketika mereka hanya disimplifikasi penyebab kerugian infrastruktur 43 triliun setiap tahun, tapi di data lain kontribusi mereka terhadap GDP kita itu 1.000 triliun di sektor transportasi, logistik dan Itu besar banget. Ini data BPS. Kurang cintanya apa mereka terhadap Republik ini? Saat ini kita menikmati komoditas dengan harga yang murah, itu kontribusi kawan-kawan semua. Dan ketika negara pengen bikin perubahan karena ada kecelakaan dan segala macam, kawan-kawan ini ditempatkan di ujung tombak yang harus dipersalahkan, yang harus dikriminalkan. Ini kan dengan kata lain para pembantu presiden itu mengatakan bahwa hei kalian sopir-sopir, kalian ini penyebab kecelakaan, makanya kalian harus ditindak. Kalau tidak berarti dikriminalkan dong. Hei sopir-sopir, kalian ini penyebab utama kemacetan. Kalau macet akhirnya banyak potensial loss dari negara. Hei sopir-sopir, kalian ini penyebab kerusakan infrastruktur 43 triliun. Nah, arahnya kan ke situ semua. Janganlah kemudian kawan-kawan yang berada di piramida ekonomi paling bawah ini itu dipersalahkan. Karena tanpa ada yang di bawah ini, piramida kita akan semakin turun, akan semakin mengecil. Saya pernah itu antar barang sama saya 4 hari. Capek betul itu kalau antar fisik itu. Oh gitu ya. Iya, pernah tuh. Saya kan ikut itu truk apa tuh. Kamu ngantar atau kamu ngantar aja, ngantar. Biar gratis, saya di samping saja, di samping Mas. Iya. Capek tuh kalau, capek betul. Itu aja capek masalah. Benar. Jauh juga ya. Saya begini punya pengalaman itu, pernah mendampingi aja tuh capek. Jadi bisa kebayang kan kalau mereka datang dari daerah-daerah dengan ongkos sendiri, kemudian aksi di Jakarta hanya untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi aspirasi mereka, tapi kemudian tidak ada satupun dari pembantu presiden yang mau nemuin. Sebenarnya kawan-kawan tidak masalah ditemuin pejabat setingkat deputi, dirjen segala macam. Yang jadi persoalan adalah, dan ini selalu berulang, ketika diskusi dengan para pejabat di bawah menteri, pasti kemudian ujung-ujungnya, waduh, kami tidak bisa memutuskan. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat berdampak terhadap sopir. Kita butuh kejelasan. Makanya ya One Piece itu kemarin kawan-kawan sedang mencari perhatian lah. Bahwa kami ini masih ada loh. Kami ini masih menanggung sekian banyak persoalan. Dan kalau ini tidak segera diadres oleh pemerintah dan DPR, kalau nasib-nasib kami ini tidak dipikirkan, ya kami ini bisa menjadi kekuatan sosial yang menginspirasi bagi gerakan sosial yang lain. Betul. Kita sendiri nggak ingin seperti itu. Kita ingin negara kita ini semuanya damai,
tertib, menarik bagi investor, nggak perlu ribut-ribut. Kalau ribut-ribut, kawan-kawan ini investasinya besar sekali untuk melakukan aksi-aksi ini, yang pendapatannya nggak seberapa itu. Dalam perjalanan menyuarakan apa yang diinginkan oleh para pengemudi dan juga buruh ya, tadi termasuk nelayan juga bergabung Mbak ya. Artinya kan di sini ada kesamaan, mereka merasa tidak ada keadilan sosial, kesejahteraan, ketimpangan, ekonomi juga yang semakin sulit gitu ya Mbak ya. Ada nggak dalam perjalanan ini, selain gerakan ini dituduh makar, secara personal Mbak Ika atau Mas Irham dituduh yang kejam-kejam juga? Ya aku ada. Tuh Mbak, jadi ini mudah-mudahan ada yang denger nih ya, orangnya Mas AHY ya. Jadi gini, semua video tentang pergerakan mulai dari aksi tanggal 2 sampai One Piece kemarin itu ada aja sopir yang gini. Dan di mana-mana, terus termasuk video-videonya di mana AHY bikin video tuh ada sopir yang komen, jangan pilih AHY 2009. Aku udah gini aja nih, udah pening ya kan. Bener aja tuh ya kan. Diserang tuh sama ininya. Oh, ini digerakkan oleh si ini buat ini AHY apa segala macam. Oh, sejauh itu ya? Sejauh itu. Ada yang DM di inbox kayak gitu. Jadi seolah-olah aku dan kami itu punya ini khusus secara personal terhadap AHY. Perlakuan intimidasi kayak. Iya, bukan gitu intimidasi sih, aku jawabnya nggak sejauh itu ya. Cuma maksudnya Seolah kita benci secara benci personal ke AHY. Jadi maksudku, aku bilang, aku sudah terangkan bahwa aku punya videonya juga gitu ya, bahwa sebetulnya siapapun menterinya, ya kita akan memperlakukan hal yang sama. Kebetulan menterinya hari ini AHY gitu. Jadi digiring tuh ke, ya pengemudi kan nggak bisa dibendung. Jadi aku memang lihat di semua video-videonya Mas AHY tuh ada aja sopir yang komen tuh. Dan itu jangan pilih dia lagi, jangan pilih. Hah? Jauh banget nih gitu kan komennya gitu. Tapi kemudian ya aku tenangkan juga, edukasi pelan-pelan ya ke teman-teman di bawah gitu. Ingat ya, ini kita sedang tidak menyerang personal gitu kan. Aku juga jelaskan bahwa menteri itu membuat kebijakan juga harus hati-hati. Terus soal zero odol ini kan nggak cuma di satu kementerian, harus dengar kayak gitu. Oke, antar sektoral ya. Kayak gitu sih. Itu yang pengalamannya Mbak Ika. Kalau Mas Irham sebagai presiden buruh? Ya mirip-mirip aja sih sebenarnya. Banyak tuduhan ini itu segala macam ya. Ini digerakkan lah, ditunggangin. Ya saya kira itu wajar ya. Ya yang penting selama kita tidak melakukan, itu pun akan susah untuk dibuktikan dengan cara apapun. Pernah diciduk polisi begitu? Ya waktu tanggal 2 aja. Oke, pas waktu demonya? Pas demonya, sebelum demo, terus sesudah itu aku juga berapa kali dipanggil ke Polda, ke Mabes gitu sih. Spill Mbak, apa kira-kira pertanyaan tajam yang sampai saat ini tuh? Ya standar aja. Tujuannya apa, ngapain, terus besok kan mau mogok nasional gitu. Mbak Ika turun di mana? Kayak gitu. Oh, udah ditandain. Ini perjuangan sebenarnya. Iya. The name is worth it. Apa namanya sama? The name is effort. Namanya juga usaha. Masih rame juga usaha. Name is effort. Bahasa Inggrisnya his name also effort. The name is effort. Masih juga. Ya Lagi kami presiden. tinggal 2 itu kan aksi, kemudian dibubarkan paksa oleh polisi. Terus kemudian ada 6 orang di antara kami yang Amankan. sempat diamankan, dimasukkan ke dalam mobil polisi, kemudian dibawa ke Polda. Tapi ya sebenarnya sih tidak terjadi apa-apa ya. Bercandaannya saya malah negosiasi sama Polda, kalau bisa jangan dikeluarkan segera lah, nginep bangsa 3 hari kayak gitu. Malah justru begitu. Sebenarnya bukan itunya ya. Kami yang paling kecewa dari gerakan ini adalah sayangnya tidak ada atensi yang serius dari pemerintah, otoritas yang membidangi ini. Misalnya Menteri Perhubungan, Menko AHY. Kalau kemudian kepolisian melakukan penertiban segala macam, ya bagi kami tidak terlalu mempersoalkan itu. Toh ketika kami di kepolisian juga sebenarnya di sana ya biasa-biasa aja. Karena kami juga datang baik-baik,
di Polda itu kami lebih banyak diskusi saja sebenarnya, bahkan yang mendampingi kami ini bagian ekonomi. Jadi kayak kami bertukuran pikiran lah ya, bahkan kita berdua kayak ngasih lecture aja kepolisian. Situasi ekonominya seperti ini, situasi sosial sopir-sopir truknya seperti ini. Kalau kemudian ini diterapkan serta merta tanpa kajian dan persiapan yang siap, saat itu kita katakan mungkin akan ada kenaikan inflasi barang dalam hitungan kasar kami 50-70%. Nah, apakah itu siap, apalagi dengan kondisi ekonomi negara yang sedang buruk kayak gitu. Dengan mode kerja komunis lah. Makanya kami sempat bercanda dengan Pak Kapolda saat itu, kalau bisa nginep lah bareng 2-3 malam. Jangan terlalu cepat dikeluarin. Biasa aja ya. Biar diskusinya bisa tuntas. Iya, biar diskusinya bisa tuntas. Kurang perhatian Mas ya. Kata Mas Irham ini kurang perhatian. Tapi tanggal 4 kemarin, Agustus kemarin dipanggil sama Pak Dasko akhirnya. Pak Dasko kan? Iya. Iya, apa itu? Pembicaraan di sana gimana? Awalnya ya sebenarnya gini, pada hari Senin kemarin itu kami kaget nih ketika Mbak Ika, saya dikontak sama kawan-kawan di bawah. Loh ini gimana kok antara DPR, pemerintah dalam hal ini Menhub, ada Kakor Lantas, ada beberapa pejabat di sana ya kayak Mensesnek, ada Seskap, kemudian Komisi 5 komplit, dan ada perwakilan organisasi pengemudi. Tiba-tiba sudah press conference dan bilang bahwa semuanya sepakat zero odol akan diterapkan 2027 dan sepakat akan dibuat tim perumus segala macam. Nah, kemudian Mbak Ika kontak ke Pak Dasko sebagai wakil ketua DPR yang menginisiasi pertemuan itu. Ya intinya kita protes lah, kok kita nggak dilibatkan, padahal yang demo itu kita, yang aksi di seluruh Indonesia kita, dan Gitu. organisasi yang diundang di pertemuan pagi hari itu tidak pernah ikut demo. Gitu loh. Ini kan bukan apa-apa, kami bukan faktor kita pengen berkomunikasi langsung dengan Pak Dasko atau siapapun gitu, tapi kami menyayangi kawan-kawan kami yang di bawah. Semuanya irritated, semuanya terluka. Kok kayak gini, kayak gitu. Tapi ya setelah itu kemudian siang harinya kami ketemu Pak Dasko secara private. Ya lumayan lama juga ya, sekitar 1 jaman. Kita diskusi panjang lebar. Kami sangat sangat hormat ke Pak Dasko karena secara gentle mengakui bahwa ada kesalahpahaman, dan beliau sempat meminta maaf karena organisasi driver yang diundang sama DPR dan pemerintah itu berdasarkan masukan dari Kakor Lantas gitu, sehingga kami nggak diundang. Dan saat itu kami dijanjikan atau ditawarkan untuk masuk di tim perumus. Nah, ya kami sepakat sih terhadap hal itu, tapi kesepakatannya belum bulat. Artinya begini, kami baru akan benar-benar sepakat apabila tawaran tersebut disertai dengan komitmen tertulis bahwa ketika kami masuk tim perumus, produk hukum apapun itu ya nanti yang akan dilahirkan, apakah undang-undang atau sesuai rencana awal yang disampaikan Pak Dasko kemarin adalah peraturan presiden, itu harus memuat klausul-klausul perlindungan sopir dan pemenuhan hak-haknya. Adapun nanti secara detailnya seperti apa, saya kira ini proses diskusi, negosiasi, dan proses politik ya. Kita akan terus berlanjut lah Mas ya. Apalagi sudah setuju bergabung di tim perumus juga ya. Tapi katanya kami rencananya minggu depan akan ketemu lagi sama Bang Dasko. Saya dengar katanya nggak mau jadi pelengkap, mau jadi tim inti ya. Ya, kita pengennya kalau dilibatkan ya, ini sekali lagi bukan karena kami pengen tampil di depan, bukan, tapi kami menghargai kawan-kawan yang di bawah
Dan nyaris semuanya itu yang menggerakkan adalah kami-kami yang terlibat di aksi kemarin. Jadi tolong itu dihargain. Jangan pula kami yang segede ini kemudian ternyata yang ngelit kawan-kawan yang nggak pernah ikut aksi gitu loh. Takutnya ini Nggak hanya relate ya, dijadikan alat untuk stempel, untuk menjustifikasi bahwa semuanya udah setuju segala macam. Kami yang kami pegang adalah value, bukan apapun. Dan value itu sudah kita bangun dengan kawan-kawan driver. Jadi batasannya itu, kita akan negosiasi semaksimal mungkin. Gitu. Kalau dikatakan Mas Irham dan Mbak Ika adalah 2 orang kunci yang bertanggung jawab atas gerakan ini, siap dengan label itu? Ya silakan. Silahkan saja Kami ya. juga memang bergerak mendedikasikan waktu kami selama 2 bulan ini untuk kawan-kawan itu. Kalau itu, ini kan gerakan yang sangat besar sekali. Kawan-kawan sopir itu, mohon maaf, rata-rata tidak pernah mengalami pengalaman berorganisasi sebagaimana kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan organisasi massa atau organisasi politik kayak gitu ya. Kalau tidak diarahkan, kalau tidak diakomodir, takutnya kemudian menjadi ke arah-arah yang lebih negatif atau destruktif. Jadi konteksnya seperti itu. Kami menyediakan diri untuk menjadi kawan, bahkan menjadi rumah bagi mereka semua. Oke, sesuai dengan rumah berdaya pengemudi Indonesia. Ada kemudian ada tuduhan sebagai apalah atau bahkan yang berupunya provokator lah apa-apa. Ya emang dia udah silakan. Mas, kalau pemanggilan di luar itu tadi teman-teman bukan serumusi dan apa? RBPI itu apa namanya? Memanggil ke sana kalau itu hanya tricky doang, kayak cuman untuk meredam. Ini gimana? Kalau cuman hanya untuk meredam begitu, trik untuk meredam. Itu masnya yang ngomong ya. Iya. Iya, maksudnya kita berandai-andai ya. Jangan sampai ini hanya trik untuk meredam gerakan seperti ini begitu. Ya, aku luruskan ya bahwa sebetulnya kebetulan yang terlihat memimpin itu ya Mas Irham sama aku. Sebetulnya kemarin itu yang bergabung itu nggak cuma kami, ada banyak organisasi, asosiasi gitu kan, dari timur, dari Sumatera jadi satu. Nah begitu kemarin tanggal 4 pagi, terus yang diundang tidak mewakili, kan saya lihat tuntutannya apa sih, 11 tuntutan. Itu ada banyak poin yang tidak mewakili kami yang dari kemarin. Iya gitu kan. Nah jadi, dan itu komentar-komentar itu negatif semua tuh di video-videonya yang beredar itu, pengemudi itu semua kami tidak terwakili, kamu siapa kayak gitu-gitulah. Nah ini kan harus diredam juga. Gitu. Jadi kami menganggap yaitu pertemuan pagi itu tidak cukup mewakili banyak pengemudi di bawah. Gitu sih. Gitu ya. Tadi Mas Yahya gimana? Ya. Tanggapannya? Ya. Kalau misalnya trik-trik gitu aku nggak tahu ya, Mas Ilham yang lebih. Kan Mas yang ngomong. Mbak Ika kalau ketemu sama Pak Ahaya bagaimana langsung? Payah lah Mas, kemarin tuh harusnya turun gitu loh. Gitu ya? Kalau turun tuh kita udah tepuk tangan. Karena Mas Ahaya yang nggak menemui kita, kita tempur terus sampai ketemu. Sebenarnya kemarin kalau Mas Ahaya turun ya, ini apa ya, secara politik aja. Saya yakin Mas Ahaya dapat kredit politik yang luar biasa gitu loh. Elektabilitasnya semakin naik gitu ya maksudnya ya. Ganti staf sus lah Mas. Tapi sekarang karena yang turun Bang Dasko ya, saya kira yang bakal dapat kredit Bang Dasko. Mas, oke. Saya yakin Bang Dasko percaya sama kami karena kami juga sedang menaruh harapan besar sama Bang Dasko. Kami sedang terus berproses berkomunikasi ya Mbak Ika. Kita sudah memasukkan poin-poin pemikiran kita sih ke beliau. Apalagi kan gerakan ini murni gerakan sosial dari akar rumput masyarakat, spontan saja di TikTok gitu, terbuka juga tadi seperti Mas Irham dan Mbak Ika sampaikan. Nyangka tidak sih sebenarnya aksi ini sampai bisa sebesar ini? Bahkan kan sampai di beberapa daerah itu kan ada ancaman pidana. Sekarang kan sampai seserius itu Mas. Dia penasaran itu cara berkomunikasinya bagaimana. Iya. Bagaimana caranya? Masalah tuh mau tahu tuh trik berkomunikasi sampai banyak masa itu bagaimana? Saya mungkin kita buat bisa ngobrol sama rakyat itu
Kalau kita nggak tersandra sama kepentingan apapun, kita akan sesantai ini ngomong sama rakyat apa gimana. Saya Mantap, biasa-biasa aja, saya nggak punya Mbak Ika kepentingan berani ya. apa-apa. Iyalah, Oke. gitu Mbak. Mas Ilham gimana melihat ini? Sudah sampai ada ancaman pidana juga dari kepada Iya. masyarakat. Ya kenyataannya seperti itu. Kita tidak ada yang aneh-aneh, semuanya terbuka, semuanya transparan, semuanya kita live-kan. Kita tidak mendapatkan aliran dari dana dari manapun, tidak Iya. tahu dari manapun. Jadi itulah yang membuat gerakan ini kuat dan tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Oke. Ya, Mas Irham, Anda tadi menyinggung bahwa supir truk atau supir truk ini, pekerjaan ini menyumbang hampir 1.000 triliun untuk PDB kita, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat ini kan kontradiksi gitu antara ada kesenjangan antara apa yang diberikan dengan perhatian dari pemerintah untuk tadi bagian Pengemudi logistik, supir itu. ya logistik itu. Iya. Ya, nah makanya yang tadi saya bilang bahwa kita memang sudah bertemu dengan Bang Dasko sebagai wakil ketua DPR, tapi kami belum ada kesepakatan dalam bentuk yang konkret. Yang saya maksud adalah kami baru akan bersepakat setelah ada jaminan tertulis. Ketika kami mau masuk tim perumus nanti, ada jaminan klausul-klausul perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengemudi itu diberikan. Usulan kami diantaranya konkret ya. Kalau mekanisme hubungan kerja jangan lagi liberal seperti ini, harus ada aturannya. Jangan lagi pola borongan. Kemudian harus ada jaminan sosial gratis yang diberikan oleh negara, karena selama ini anggota kami itu 98% jaminan sosialnya bayar sendiri untuk BPJS ketenagakerjaannya. Nah, kemudian pemerintah juga harus aktif di isu-isu yang terkait dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, karena memang risiko di jalan itu banyak sekali. Kemudian pemerintah juga harus memberikan program-program capacity building atau diklat atau apalah, dan plus sertifikasinya. Kan katanya pengen perbaikan nih, jangan yang disuruh memperbaiki diri hanya sopir saja dong. Pemerintah juga harus memperbaiki diri, harus memberikan lebih banyak lagi program. Ingat 1.000 triliun itu nggak kecil, sangat besar sekali. Walaupun ini bukan kontribusi sopir truk aja ya, karena ini kan gabungan antara logistik, pergudangan dan transportasi. Nah, tapi betapapun itu kan sangat besar sekali. Masa nggak bisa sih sebagian ini dialihkan untuk penguatan kapasitas sopir-sopir truk itu, biar mereka juga kompetensinya naik, awarenessnya naik, biar di jalan tidak gampang menutup jalan tol, biar tertib di sebelah kiri dan seterusnya loh. Itu kan perlu intervensi kebijakan dan program dari pemerintah. Juga program-program lain, misalnya pemberian insentif khusus, kemudian mungkin ada skema-skema tarif khusus, apakah perlu ada aturan BBM khusus untuk sopir dan kendaraan jenis tertentu, apakah perlu tarif khusus yang lebih bawah untuk sopir dan jenis tertentu ketika ada penyeberangan atau biaya tol. Nah, saya kira hal-hal itu perlu didiskusikan dan diformulasikan ke dalam peraturan yang baru ini. Karena kalau enggak nanti akan kolaps. Jangan sampai salah pendekatan pemerintah, karena salah sedikit saja, satu, dampaknya pasti akan ada inflasi, karena ongkos ekspedisi atau logistik yang murah itu terkonversi ke dalam harga end product. Yang kedua, kalau salah pendekatan, orang yang tadinya sudah bekerja ini malah akan justru menambah angka pengangguran. Nah, saya kira kalau ini terjadi kan ya Pak Prabowo pasti nangis lah. Beliau itu sangat populis, sangat cinta sama rakyat kecil. Saya melihat masalahnya ini para pembantu presiden tidak bijaksana dan tidak smart menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden. Itu saja. Betul.
Makanya kami terus nge-push terus ini. Jika Mas Ilham, jika syarat-syarat yang Mas Ilham sampaikan tadi akhirnya dikabulkan seperti itu ya, apakah kemudian Sarbu Musi dan RBPI siap untuk berhenti aksi jalanannya? Jamin berhenti ya. Saya yakin dikabulkan. Dikabulkan. Semoga minggu depan kami jadi ketemu lagi dengan Bang Dasko dan itu dikabulkan. Kalau dikabulkan pasti kami berhenti. Iya, mudah-mudahan Mas dan Mbak Ika tuh masuk dalam tim perumus tadi, karena tadi lengkap sekali itu peruntukan hukumnya. Kalau ini dihentikan, kami pasti mulai saat itu juga nanti akan lebih proaktif lagi, turun ke bawah, diskusi dengan kawan-kawan, menjaring aspirasi dan membantu formulasi masukan kawan-kawan yang di bawah ke dalam naskah akademik. Betul. Oke. Itu Masih bisa semangat kami Mbak Ika? janjikan. Ya. Mbak Ika sedih kayaknya nih. Terus semangat. Sedih kayaknya nih. Minggu depan bertemu Dasko, bertemu Mas Ahaynya belum ada sampai sekarang. Nggak tahu lah Mbak. Hilalnya nggak tampak. Hilalnya nggak Ada nampak. aku tetanggaan sama bapaknya. SBY maksudnya? Iya kode ini. Kode gitu ya. Nanti dicari loh. Nggak apa-apa. Siap Mbak Ika. Sama tetap ya, satu suara mengeluarkan poin-poin yang sama juga ya. Ya pokoknya kami ini sebetulnya dukung zero odol, ayo siap. Betul. Tapi terus solusinya apa gitu aja. Itu solusi konkret yang benar-benar bisa Jadi dirasakan kami ini masyarakat bukan bawah. nolak zero odol ya Mbak. Kita dukung zero odol. Nah, Mbak Ika nih menarik sekali. Iya. Sebagai ketua umum RBPI, RBPI. sorry ya. Serikat itu ya. Iya, pengemudi Indonesia ini, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Tetapi kan kita tahu dominannya tuh pengemudinya laki-laki ya. Laki-laki. Ini Tapi Mbak Ika perempuan. Gimana tuh bisa? ada mau ini gender situ gimana atau mana? Ya kan gitu, laki-laki ya diademinnya sama perempuan. Oh, gitu ya. Ya kan. Kalau ketuanya laki-laki kan keras nih kehidupannya ya kan. Mereka ini terus ketuanya laki-laki ya gontok-gontokan. Ya sesuai resonansi lah. Apa tuh? Pas tuntas jangan keras-keras. Oh gitu. Jadi yang melunakannya Mbak Ika. Ini endorse ya, ini endorse. itu yang luput mungkin dari perhatian itu. Tapi Mbak Ika pun sendiri bisa nyupir? Enggak. Nggak bisa. Tapi tetap memiliki suara yang sama dengan pengemudi walaupun Mbak Ika tidak bisa bilang Karena Mbak belok Ika kiri. nggak bisa nyetir, makanya dia tidak bisa disetir oleh siapapun. Cakep, bagus. tapi dia bisa belok kiri, belok kanan, sen kiri, sen kanan. Bisa mengarahkan tapi tidak bisa diarahkan, betul ya Mbak? Bukan nggak bisa Istiqomah nggak? diarahkan loh. Sebetulnya bisa. Maksudnya disetir gitu. Asal mengarahkannya benar. Ya. Ya, asal mengarahkan yang benar. Ya, Semoga istiqomah Mbak Ika dan Mas Ilham atas perjuangannya. Dan fenomena pengibaran bendera One Piece secara masif ini bisa kita artikan ini adalah bentuk bahasa rakyat ya, yang mau ditunjukkan kepada pemerintah terhadap elit bahwasannya ada kesenjangan, kemudian ada tuntutan terhadap keadilan sosial gitu ya. Kenapa memilih One Piece? Karena mungkin simbol-simbol formal itu sudah tidak menyuarakan mereka lagi ya. Akhirnya mereka memilih bendera Jolly Roger yang dirasa emosionalnya tepat. Dan secara historis story-nya juga pas dengan keadaan Indonesia sekarang. One Piece, One Yes, Dream. One Piece and One Dream. Monkey the Luffy-nya siapa di sini? Dia lah. Oh, Mbak Ikanya, gitu ya. Tapi cuma punya kacamatanya doang. Kemana-mana bawa nggak bendera One Piece itu Mbak? BTW. bawa sebelum kemarin akhirnya pejabat-pejabat itu memperbaiki narasinya. Ya aku maksudnya gini, di bawah kan udah ngibarin. Aku bilang kalian gak usah khawatir, aku juga ngibarin. Oke gitu. Aku kemarin dari Palembang aku kibarin di bandara. Di bandara Mbak? Iya. Mengibarkan? Iya. Di luar pesawat nggak? Nggak dong. Kenapa? Diselipkan di luar pesawat ya nggak dong? Oh enggak, nanti iya kan di belakang. Digeber di pesawat. Kan itu kan yang kita tahu di truk itu kan di belakangnya, kemudian di sampingnya gitu ya. Terus dapat atensi nggak ketika di bandara mengibarkan One Piece ini? Ya orang-orang sih ngeliatin sih. Ngeliatin. Mereka mendukung nggak itu? Ya, cuma ikutan foto juga. Ikutan foto aja. Oke. Kalau sekarang dibawa nggak sih kira-kira bendera One Piece-nya itu? Bawa. Boleh kali kita lihat. Boleh. Ini karena kita udah ini sama Bang Dasko aja ya. Bang Dasko peace. Bang Dasko peace gitu ya. Mereka tidak menolak Zero Odol, justru mendukung ya. Mendukung. Tahu kok kami anak baik-baik. Anak baik-baik. Ini jadi kemarin Ini dia. ini yang kecilnya ya. Fenomenal sekali nih. Ini boleh saya bantu? Oh enggak, ini aku kasih tahu. Ini kecil ya.
Kebalik Mbak. Nah ini jadi kemarin maksudnya ya sebagai ketua yang bertanggung jawab Cakep. gitu kan, jadi kita nggak ngelempar apa terus yang bertanggung jawab yang di bawah. Aku juga berani ngibarin ini sebagai bentuk menyuarakan lah. Oke, kayak gitu. Dan kompak. iya, dan aku nggak gentar juga karena memang ngerasa nggak salah. Tujuannya hanya untuk mengawal kebijakan dan komitmennya. Tahan benderanya Wika. Terus apa harapan kepada pemerintah, terutama kepada Menhub, Menko IPK? Silakan Mbak, apa ininya? Ya harapannya pemerintah jangan alergi sama kritik, khususnya karena aku membawahi pengemudi itu sebetulnya hatinya hangat gitu. Jadi temui aja, ngobrol baik-baik. Toh kami juga sebetulnya mendukung pemerintah. Kami kan hanya mengkhawatirkan nasibnya kami aja. Kayak gitu. Jadi sebetulnya gerakan ini sebetulnya adalah bentuk kepedulian kami terhadap tanah air, terhadap Indonesia, untuk ayo kita benahin transportasi sama-sama, tapi nasibnya pengemudi jangan dipunggungin. Kami ini jangan ditinggalin. Gitu. Tapi ini kan ukurannya kecil. Nah, ini juga bukti aku bawa bendera merah putih. Oke. Ini juga bukti bahwa kami sangat cinta sama ini, jauh lebih besar gitu. Ya. Jadi Tetap sang saka merah putih itu. oh iya. Jadi jangan tanya soal nasionalisme. Itu. Ini loh tetap di hati. Darah kita masih merah, tulangnya masih putih. Iya. Justru ini adalah pergerakan damai dari masyarakat bahwa Ini juga kemarin aku kibarin di bandara, Mbak. gitu ya. Iya, jadi dua-duanya tak kibarin. Kemana-mana Mbak pakai bodyguard nggak sekarang? Enggak. Sendiri Aman aja sendiri ya. Aman. Tadi menarik tuh, di bawahnya ada tulisan apa Mbak di bendera One Piece-nya? Adilnya Mas Pres, maaf aku kurang ajar sama presidenku. Karena kan nggak boleh nanti digoreng gitu di kalau Baik nih, jangan kan bodyguard, hand body aja nggak bawa dia. aku nggak punya. Ini tulisannya keadilan itu harus kita jemput dan kita perjuangkan. Mantap sekali. Keadilan harus kita jemput dan kita perjuangkan. Ya Mas AHY, gitu ya? Iya Mas AHY. Peace, maksudnya one piece. One Piece. Mas Irham, sampaikan kepada masyarakat umum apa namanya, apa pendapatnya, yaitu penyampaian untuk masyarakat umum gimana untuk dengan adanya Mbak dan Mas Irham ini. Pandangan dari masyarakat umum. Pandangan kepada masyarakat umum perihal One Piece ini. Ya, kita agak surprise ya, karena One Piece yang sebenarnya sih sebelum kami juga sudah muncul gitu kan. Tapi kemudian memang viralnya, dan ini juga diakui oleh aparatur keamanan, viralnya setelah kawan-kawan sopir-sopir truk itu memviralkan ini sebagai salah satu simbol peringatan kepada pemerintah. Hai pemerintah, kami ini semuanya sedang susah loh. Jangan deh bikin kebijakan yang aneh-aneh. Kita survival dulu deh. Kalau belum ada sesuatu yang kira-kira arahnya lebih baik, udahlah dipertahanin dulu yang ada dulu. Yang penting survive. Karena kondisi ekonomi, kondisi situasi geopolitik global segala macam sedang tidak baik-baik saja. Nah, saya kira itu. Jadi dengan banyaknya elemen masyarakat lain yang menyambut gerakan One Piece ini, saya kira kita kembali pada filosofi. Allah itu menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Jadi mungkin ini pesan juga bagi pemerintah. Sekarang lebih banyaklah mendengarkan aspirasi masyarakat, suara-suara dari masyarakat, kegelisahan dari masyarakat. Jangan hanya mengeluarkan slogan, pernyataan yang itu justru bisa menjadi sebaliknya gitu. Biar kondisi stabil dulu, biar masyarakat didengarkan mereka maunya apa. Saya kira itu. Oke, untuk Mbak Ika sendiri terakhir nih, Apa yang ingin Mbak sampaikan terhadap masyarakat secara luas? Buat seluruh masyarakat, saya mengerti apa yang dirasakan hari ini di bawah. Kalau ingin menyuarakan, ya menyuarakan yang benar, jangan mau ditumpangin sama masalahnya orang, sama kelompok tertentu. Kalau kita gerak ya karena memang kebutuhannya kita. Karena
kadang yang gerak siapa, terus yang numpang siapa, Ya. kayak gitu kan. Jangan, pokoknya saat ini kalau masyarakat mau menyuarakan ya dengan kelompok yang benar sesuai dengan kebutuhannya, karena rentan banget hari ini. Dan aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, jangan mau ditumpangin oleh kegelisahan kita hari ini dan kekompakan rakyat hari ini, jangan mau ditumpangin oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Itu aja. Cakep, terima kasih banyak Mas Irham dan Mbak Ika. Semoga hari ini memberikan banyak manfaat dan insight buat kita semua ya, dan terhadap sahabat resonansi juga terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini. Kemudian sejarah juga mencatat bahwasanya ketika simbol ditekan itu justru dia tumbuh ya Mas. Kita tahu ada sejarah Guy Fawkes di Inggris, kemudian simbol semangka di Palestina. Begitu juga itu semakin membangun rasa bersama dan kemudian perjuangan yang konkret gitu ya. Semoga Mbak Irham dan Mbak Ika selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangannya. Oke. Sahabat resonansi, terima kasih. Ya, sahabat resonansi, jangan hanya mengikuti arus, tapi ikutilah arus yang positif dan kritis dengan cara subscribe YouTube channel Podcast Resonansi, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan selalu lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan podcast resonansi selanjutnya. Oke, resonansi kupas tuntas tanpa keras-keras. Terima kasih Mas Irham, Mbak Ika.